Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Komsadi Harmanto, mahasiswa PPG, akan mengikuti ujian kinerja atau UKIN periode ke-7 tahun 2022. Saya melakukan pembelajaran di SDIT Lukman Al-Hakim Merauke. Ini kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Gerak, panjang depan gerak. Gerak. Ikra. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepatunya diatur di Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak soli-soli? Alhamdulillah, luar biasa. Menuntut ilmu, meraih prestasi. Allahu Akbar. Tepuk sorong. Orangnya Rajin. olahraga, namun Oke, ya tepuk tangan buat kita semua. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi. Kita lihat di depan. Pendalaman materi untuk hari ini tentang globalisasi, subtema globalisasi dan cinta tanah air. Ya, sebelumnya kita akan belajar, namun kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, silakan ketua kelas pimpin kita dalam berdoa. Tidak dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Naufal Fitra Pila. Alden Waradana Pastika. Azaizul Arham. Hadir. Fali Husain Abdillah. Faras Ahmad Maulidin. Hadir. Muhammad Sifa Miftahul Khair. Hadir. Muhammad Agis Maulana. Muhammad Audi Fatin Al-Farisi. Muhammad Fatir Nur Rahman. Hadir. Muhammad Farhan. Noval Aska Fadila Nugroho. Rizky Alyasuta Mangun Wijoyo. Viko Bagaskara. Zaidan Alfian. Zidan Mirza. Semua berdiri siap. Seperti biasa kita menyanyi bersama. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 4. Yang pertama, satu orang tolong baca. Ya, Alden. Sudah kan? Membaca. Oke, yang kedua, Agis. Setelah mengetahui struktur teks eksplanasi
informasi, siswa dapat mengelak isi dan melengkapi teks eksplanasi yang rumpang dengan tepat. Oke, yang ketiga, Faras. Dengan percobaan, siswa mampu membuat kompor sederhana tenaga surya dengan penuh tanggung jawab. Oke. Berangkat ke sekolah. Nah, di sini dia berangkat. Tapi apa yang dilakukan? Dia hanya berangkat saja, tapi tanpa mematikan televisi. Sehingga ibunya mengatakan, apakah kamu melakukan sesuatu? Ya. Jika kita sering lupa mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, itu namanya apa? Iya, namanya pemborosan. Ayo matikan TV-nya untuk menghemat listrik. Kemudian dia mau melaksanakan dan mematikan televisi tersebut. Ada nggak di antara kalian yang lupa mematikan sesuatu di rumah sebelum berangkat sekolah? Mungkin seperti keran air, kamar mandi. Ya. Nah, ini kita lanjut ya. Apa saja yang bisa kita lakukan upaya menghemat energi listrik, diantaranya lihat, simak baik-baik. Hemat energi dapat menjaga kelestarian alam sehingga sumber energi tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam tidak cepat habis. Ya. Pertanyaan ini ada dua. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Siapa yang bisa jelaskan? Mengapa kita harus menghemat listrik? Tadi sudah ada di video sebelumnya. Ada yang tahu? Ya, silakan. Silakan siapa? Tidak tahu? Tadi sudah di. Ya, Husein. Ya, jawab aja. Tahu, Pak? Iya, untuk mengurangi pengeluaran biaya. Oke, sekarang yang kedua. Upaya apa saja yang kalian lakukan untuk menghemat energi listrik? Kalian 4 itu. Sampai bisa? Satu aja dulu, satu. Ya, Faras. Ya, mematikan? Iya, kalau tidak dipakai. Oke. Yang kedua. Agis. Membuka jendela untuk mengurangi pemakaian listrik. Ya. Oke, membuka jendela agar mengurangi penggunaan listrik seperti lampu dan kipas. Oke. Ada lagi? Ya, menggunakan lampu LED atau yang memiliki daya lebih kecil. Nah, kita lanjut dengan videonya. Dari dua pertanyaan ini berarti kita sudah bisa menjawab bagaimana cara menghemat energi listrik. Untuk materi bahasa Indonesia, kita akan melihat di KD 3.2 dan 4.2, yaitu langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Bagaimana langkah-langkah untuk melengkapi teks yang rumpang? Kita baca, ada 5 di situ. 1, Nazar, nomor 1, tolong baca. Bacalah teks yang ada dengan cepat. Ulang. Bacalah teks yang ada dengan cermat. Oke, yang kedua, Zaidan. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Oke, yang ketiga, Farhan. Iya, yang keempat, Viko. Oke, terima kasih. Yang kelima, Aska. PUEBI. Kepanjangannya apa tadi? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang dikenal dengan ejaan yang disempurnakan, yang disingkat dengan EYD. Oke, anak-anakku, kita coba lengkapi tes rumpang berikut. Boleh kalian tuliskan di kertas yang kita kasihkan ya. Dituliskan yang untuk dilengkapi ya. Jawabannya tuliskan di kertas.
Di sini ada pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik-titik, ya. Kemudian di bawahnya penjelasannya itu yang ini, ya. Silakan dilengkapi satu kalimat. Satu kalimat di kertasmu. Kalimat pelengkapnya saja. Yang lain tidak usah ditulis. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah pembangkit listrik dapat dilakukan dengan cara pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk menfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Jadi cuma kalimat titik pelengkapnya itu yang kamu harus tulis. Oh, di bawah itu ada energi matahari. Di bawah itu ada energi surya. Berarti kira-kira mengubah energi apa ya? Iya. Oke? 3. Udah? 2. Satu orang perwakilan menjawab. Kelompok ini satu orang perwakilan. Ya, Faras. Silakan dibacakan. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Oke, maka tepuk tangan. Ya. Ayo. Kelompok yang di tengah, kelompoknya Azza. Siapa yang sudah selesai? Audi sudah? Ya, Agis yang sudah. Silakan. Oh, belum juga. Silakan kelompoknya Hussein. Satu orang. Energi. Pembangkit listrik. Oke, yang di sana tadi energi matahari menjadi energi listrik. Yang di sini energi panas cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, ada lain? Ada yang lain? Jawabannya? Energi panas ke energi listrik. Energi panas cahaya matahari ke energi listrik. Ya, jadi benar ya. Semuanya benar. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi panas matahari menjadi Listrik. Energi listrik. Iya, oke. Kita lanjut ya. Hari. Di situ ada berbagai macam. Di sini ada gambar apa di sini? Garam. Yang di atas ini gambar? Gambar garam atau gambar apa? Petani garam. Iya, petani garam. Boleh. Yang ini? Pakaian, jemur. Siapa yang bisa jelaskan yang pertama ini? Gambar yang pertama. Orang menjemur garam. Ini adalah, siapa tahu? Proses pembuatan di mana air laut dijemur sehingga dia mengendap dan menjadi garam. Kalau yang ini orang menjemur. Siapa yang biasa menjemur baju? Baju yang kita pakai ini kering karena setelah dicuci dijemur. Selain dikeringkan, kalau dikeringkan pakai mesin cuci dia belum langsung kering, tapi masih ada lembab mengandung kadar air sehingga dijemur supaya air di dalam baju ini menguap dan menjadi kering. Nah, manfaatnya ada di sini. 1. Sumber energi tak terbatas. Artinya apa? Kita mau menggunakan setiap hari, mau memanfaatkan energi matahari setiap hari, tetap tidak akan habis. Yang berikut, yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Atau yang tadi di slide sebelumnya, pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, sebagai pengisi daya power bank. Nah, siapa yang pernah mengalami baterai jam habis, baterai center, seterusnya sudah habis, kemudian dilepas baterainya, kemudian dijemur. Setelah itu dipasang lagi
senternya menyala terang. Pernah belum? Siapa yang sudah pernah lakukan? Iya. Ya. Apa? Ya itu untuk power bank ini juga bisa langsung dari matahari. Kemudian yang keempat, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Contoh siang, sekarang kita bisa melihat satu sama lain. Lampunya tidak menyala, tapi kita masih bisa melihat Naufal, kita melihat Viko. Karena adanya apa? Sinar matahari. Sinar matahari itu bisa menembus benda bening dan bisa dipantulkan. Badan kita juga bisa memantulkan, sehingga matahari yang kena wajah kita memantulkan ke mana? Ke mata teman kita, sehingga teman kita bisa melihat kita. Kecuali bagaimana kita tidak bisa terlihat? Malam. Kecuali malam, tidak ada sinar matahari. Yang berikutnya, membantu mengeringkan pakaian. Oke, sudah tadi. Membantu mengeringkan tanah. Ya, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Seperti gambar itu ya. Kemudian yang kedelapan, membantu kesehatan tulang. Karena cahaya matahari mengandung vitamin. Siapa yang tahu? Vitamin D. Ya, vitamin D. Tapi ingat, sekitar jam berapa sampai jam berapa? Jam 10. Ya, pagi ya, jam 7 sampai jam 10. Nah, itu mengandung vitamin D. Sehingga kadang-kadang kalau kalian lihat mama kalian ada adikmu yang masih bayi, pagi-pagi dibawa keluar untuk dijemur, kasih panas. Karena apa? Supaya pertumbuhannya tulang lebih cepat. Oke, yang berikut. Ini contohnya ini. Ini apa nih? Ya, ini namanya panel surya pada atap rumah. Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah tersebut. Kenapa panel surya ada di atas atap? Kamu tahu? Ya, karena ada sinar matahari langsung dari Matahari. ya, dari atas. Coba kalau di dalam rumah, bisa nggak menyimpan sinar matahari? Tidak, karena ada atap. Oke, yang berikut. Kita lanjut. Ya, kita akan nonton. Nah, di sini ya. Di sini ada sebuah video yang kita akan belajar. Nah, membuat kompor atau oven tenaga surya. Di sini ada bahan-bahannya. Bisa dilihat. Silakan dibaca bahan-bahannya. Ya, proses membuatnya tolong dilihat. Nah, untuk yang ini itu aluminium foil ini berfungsi untuk seperti ini ya. Ini karton yang sudah dilapisi dengan ini. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk begini. Nah, ini ada cahaya yang bisa dipantulkan. Ya, kalau di sini. Nah, ya, ada cahaya yang dipantulkan. Nah, itu contoh permukaannya siapa. Ya, ini aluminium foilnya ini berfungsi untuk memantulkan cahaya. Nah, nanti akan dibuat seperti ini ya. Nah, ini bentuknya contohnya ini bulat. Nah, nanti kalian yang bikin itu seperti ini. Dia bentuknya kotak. Ya, untuk mengumpulkan ya cahaya. Nah, ini ada kantong hitam ini untuk menyimpan panas. Ya, yang hitam ini untuk menyimpan panas di alas hitam ini. Nah, karena warna hitam itu meresap panas. Nah, fungsinya ya nanti akan dijadikan di sini. Nah, yang ini tali pancinya, ya. Contohnya ada di kelompok ini nih. Ya. Nah, ini, contohnya ini ya.
kelompok ini sudah bawa nih contohnya. Ini sama tuh dengan yang itu. Ada yang bawa lagi kasih contoh? Coba diangkat. Ya. Gak apa angkat gini aja. Nah, ya oke. Kelompok ini ada? Nah, ini kayak gini contohnya tadi ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, ini dilipat, dipasang di sampingnya sini. Nah, seperti itu. Ya. Paham kan? Oke. Nah, ini seru ini. Nah, nanti matahari akan turun memantulkan cahaya di sini, nanti akan fokus ke dalam. Nah, nanti lama-lamaan dia akan cahaya. Ya. Ini sudah mau meleleh. Yang ini masih keras. Nah, ininya di kasih dulu. Ya, Bukan 5 jam, 5 abad. ya. Sabar. Nah, ini nanti prosesnya dia sudah, tapi belum begitu langsung cair, tapi pelan-pelan dia sudah mulai meleleh. Percobaan kita membuat kompor tenaga surya. Kita sekarang langkah selanjutnya adalah presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Oke, Ustaz minta kelompoknya Faras, silakan maju ke depan. Silakan. Ya, silakan presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Kelompoknya Husein, perhatikan Azza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kompor penjaga surya. Suaranya agak besar, kakak. Ya, langkah-langkahnya tolong diceritakan cara membuatnya. Iya, membuat itu. Bahan-bahannya apa saja, kelompoknya? Oh, bahan-bahannya ada karton, ada aluminium, ada plakban, kertas hitam, sama mangkok. Mangkok, mana mangkoknya? Iya, oke. Sama mentega. Mentega, ya. Cara buatnya?
potong karton yang sesuai dengan sisinya, terus dilapisi dengan aluminium, terus diikat satu-satu. Kemudian hasil percobaannya bagaimana? Ya, coba lihat. Ya, tidak terlalu mencair ya, baru mulai meleleh ya, belum mencair betul karena memang kondisi cuacanya dia sedikit mendung ya. Oke, ada lagi yang mau sampaikan? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Dan berkami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan? Alhamdulillah. Ya, kita sudah bisa praktek. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Tolong Husain bacakan. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua ayat 42, tolong Faras baca. Bil ardi fa'andu kaifah tibatul artinya adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersulikan Allah. Iya. Iya. Bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu? Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Diajarkan untuk memanfaatkan energi alternatif yang tidak bisa habis. Contohnya kayak tadi kita praktek, ya matahari itu tidak akan habis. Tapi kalau melainkan kita menggunakan minyak bumi, kita sama saja merusak alam. Ya, karena itu ngambil dari alam dan juga akan habis. Baik anak-anakku yang soleh, alhamdulillah setelah melakukan pembelajaran kita berikan tanda centang jika kalian melakukan, tanda silang jika tidak melakukan. Contoh yang pertama, sudahkah kalian merawat lingkungan sekitar dengan tidak menimbulkan polusi udara? Ya, kalau sudah berarti centang di kata iya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal dengan maksimal. Ya. Yang ketiga, yang ketiga barang beramal baik dengan pembiasaan menghemat energi dalam kehidupan. Oke, mari anak-anak sekalian, jadi pembelajaran tadi kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa Allah menciptakan bumi, langit serta isinya untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan umatnya. Jadi kita harus juga bisa menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, kita tutup dengan doa penutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak-anakku terima kasih. Hari ini sudah maksimal prakteknya, mudah-mudahan pertemuan berikut kita lebih semangat lagi. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi literasi bagi teman-teman peserta PPG selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.